Ini juga sekalian hadiah buat diri sendiri karena sudah mencapai 50.000 subscriber. Jadi gue pikir oke, Aya, kamu boleh beli buku. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Aya. Di video ini gue akan kasih lihat buku-buku yang udah didapat dari sejak pertengahan Desember tahun lalu 2023 sampai pertengahan Januari 2024. Jumlahnya ada sekitar 20-an buku ya. Jadi langsung kita mulai aja bahas bukunya satu persatu. Pertama gue punya 3 buku non-fiksi ya. Yang satu ini judulnya Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring, ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Judulnya lucu ya, melalui duka tapi dengan cara mencuci piring. Buku ini ditulis oleh seorang psikiater yang tugas sehari-harinya tuh biasa mendampingi pasiennya melalui masa-masa berduka mereka. Tapi ketika penulisnya sendiri mengalami kedukaan itu karena kehilangan anaknya, penulis mencoba mencari makna di balik peristiwa tersebut. Sebuah topik yang berat dan sensitif tapi disampaikan dengan esai menarik serta diselingi oleh humor-humor gelap. Buku ini akan mengajak pembaca untuk menghadapi kehilangan terbesar dalam hidup. Tadi gue sempat skimming sedikit isinya dan ternyata di sini narasinya lewat cerita gitu ya dan bukan poin-poin, meskipun di sini disebutkan bahwa buku ini adalah panduan bermanfaat yang bisa diaplikasikan dalam hidup, dan gue rasa gue bakal suka karena formatnya yang seperti itu, yang berupa narasi cerita. Berikutnya ada Membicarakan Feminisme, ditulis oleh Nadia Karima Melati. Jadi ini tuh isinya berupa kumpulan esai yang pernah ditulis oleh Nadia, penulisnya, di beberapa media online. Terus kemudian dikumpulkan menjadi satu, jadilah buku ini. Gue udah baca dan paling review singkatnya ya, bagian awalnya nih yang menceritakan tentang sejarah, dasar feminisme, sejarah dan teorisasi. Itu gue mendapati kalimatnya agak susah dicerna ya. Tapi untungnya di bab berikutnya nih, dari mulai penerapan feminisme 1 sampai selesai, itu kalimatnya lebih mudah untuk dipahami. Dan gue akui buku ini bagus, membukakan mata, memberikan pencerahan, dan ada informasi-informasi baru yang gue dapat dari bukunya. Berikutnya ada ini dia, ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan, Psikologi Feminis untuk Meretas Patriarki, ditulis oleh Esther Lianawati. Gue pernah baca buku kedua dari penulis ya, dan gue suka, isinya bagus, makanya gue penasaran sama buku pertamanya yang ini. Karena penulisnya itu adalah seorang psikolog, jadi dia tuh menyampaikan isu feminisme dari kacamata psikologis. Seperti di blurb yang ada di belakang bukunya, buku ini adalah perpaduan teori psikologi dan feminisme dengan hasil penyelidikan diri dari mereka yang telah mempercayakan kisah hidupnya kepada saya dan juga dari diri saya sendiri. Ya, psikolog yang bukunya tengah kamu baca ini adalah dia yang juga pernah menjadi perempuan naif yang pernah punya kompleks yang pernah terkungkung dalam nilai-nilai patriarkis. Gue penasaran, banyak yang memberikan review atau rating bagus untuk buku ini, jadi ya ini dia. Berikutnya ada buku-buku yang gue dapat dari diskonan akhir tahunnya Periplus ya. Di Desember kemarin ada 3 buku. Ini juga sekalian hadiah buat diri sendiri karena sudah mencapai 50.000 subscriber. Jadi gue pikir oke, Aya, kamu boleh beli buku. Yang pertama ini ada bukunya Alice Finney. Kalau kamu pernah dengar nama Alice Finney, beliau adalah penulis novel Sometimes I Lie yang udah diterjemahin sama Nora ya. Gue udah pernah bikin reviewnya juga di channel ini. Dan Daisy Darker ini adalah best book atau buku terbaik dari seorang teman pembaca yang sering ikutan Sofa Literasi, yaitu Linda. Ini ceritanya tuh tentang si tokoh utamanya, Daisy Darker, yang merayakan ulang tahun neneknya ke-80 di sebuah, bisa dibilang villa gitu ya, atau rumah liburan dari keluarga Darker ini ya. Letak rumahnya ini tuh di sebuah private island alias pulau private. Semua keluarga Darker hadir di situ, lalu kemudian terjadi air laut pasang, jadi mereka nggak bisa kemana-mana selama kurang lebih 8 jam. Dan sepertinya ada korban yang jatuh, maksudnya ada seseorang meninggal, lalu mereka saling mencurigai satu sama lain. Kalau denger blurb kayak gitu, kita langsung keinget ini ya, And Then There Were None-nya Agatha Christie, dan memang banyak yang membandingkan cerita ini dengan judul tersebut, makanya gue penasaran. Berikutnya ada ini dia, We Had to Remove This Post, ditulis oleh Hannah Bervoets. Jadi ini adalah sebuah novela ya, soalnya tipis nih, nggak tahu berapa halaman, yang pasti tipis. Terus dia genrenya kontemporer, tapi di Goodreads ada juga yang masukin ini ke genre horor. Kenapa gue penasaran sama judul ini, bahkan dari sejak lama, dari beberapa tahun sebelumnya, 1 atau 2 tahun ke belakang gitu ya, gue udah mengincar buku ini karena sinopsisnya nih ya. Jadi ceritanya tentang tokoh utamanya Kaylee yang
kerja sebagai moderator konten di sebuah platform media sosial. Tugasnya itu adalah memfilter konten-konten. Jadi konten-konten yang berbahaya, terus mengandung hate speech, ada pornografinya, ada kekerasannya itu difilter dan jangan sampai tayang gitu ya. Dia sangat ahli melakukan pekerjaan tersebut. Maksudnya dia sangat menikmati pekerjaan itu. Dia juga berteman baik dengan kolega-koleganya sampai satu saat satu persatu koleganya tuh mulai bertingkah aneh. Dan Kelly berpikir jangan-jangan itu ada hubungannya dengan konten yang mereka konsumsi gitu, yang ditugaskan untuk difilter. Saat ini Kelly kondisinya masih baik-baik saja, tapi apakah dia akan terus baik-baik saja di perusahaan tersebut? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Jadi pas denger blurb kayak gitu, gue langsung berpikir bahwa ini adalah sebuah cerita satir ya, sindiran terhadap platform-platform media sosial saat ini. Apalagi di sini tuh kan kontennya tuh lebih spesifik kalau nggak salah tentang video gitu ya, dan gue langsung kebayang tentang YouTube. Gue yang berkecimpung di YouTube tentu saja merasa relate dan penasaran gitu dengan kejadian dalam cerita ini. Jadi ya, ini dia. Berikutnya ada ini dia, The Spa Break, ditulis oleh Caroline James. Kalau lihat dari covernya warnanya gemes ya, bukan cerita thriller tentu saja. Jadi ini tuh mungkin semacam genre kontemporer gitu ya. Ceritanya tentang sekumpulan geng wanita-wanita yang sudah lanjut usia. Mereka mau pergi ke sebuah spa dalam rangka me time ya, sekalian merayakan ulang tahun salah satu dari mereka, Bridget, ulang tahun yang ke-70. Sisanya yang lain-lain umurnya tuh rata-rata 60-an. Nah, katanya spa ini tuh pada akhirnya merubah hidup mereka dan mereka jadi punya apa ya, semacam pencerahan kalau nggak apa-apa juga sudah menua dan juga berpengalaman, bukan berarti udah nggak menarik lagi. Gue denger blurb itu langsung tergelitik gitu ya, pengen baca, karena nggak tahu kenapa semakin berumur gue jadi semakin ingin mendengar cerita mereka-mereka yang sudah lanjut usia kayak gini. Sepertinya bakal menghadirkan cerita yang penuh kekonyolan dan juga bikin senyum-senyum. So ya, ini dia. Berikutnya pas promo 12.12 kemarin ya, pas banyak sekali Shopee Live, gue beli ini 2 komik. Beli komik supaya tujuannya bisa cepet abis dibaca. Jadi gue check out Spy Family volume 7 yang ada Damien, sama Detektif Conan yang volume 101. Udah ada yang baca yang volume ini belum? Apakah ceritanya segerget volume 100 kemarin? Coba dong share di kolom komen. Lanjut, gue dikirimin novel-novel horor ya, ada 4 buku. Yang pertama ada ini dia, Not Bedtime Stories. Ini adalah kumpulan cerita, ada 13 cerita pendek ditulis oleh Bang Bule ya. Jadi kalau menurut penulisnya ini sebenarnya bukan horor tapi lebih kayak cerita-cerita di Black Mirror gitu. Jadi gue penasaran nih, apakah dapat pengalamannya seperti halnya sedang menonton Black Mirror? Nanti gue baca dulu ya. Kemudian yang satu lagi ada judulnya Who Is There, ditulis oleh Dimas Rio. Gue pernah membahas atau bikin video review novel ini waktu masih versi bahasa Indonesia ya. Nih gue cantumin linknya di sini. Dan ternyata tulisan atau buku penulis diterbitin sama penerbit US gitu ya, dan akhirnya diterbitkin dalam versi bahasa Inggris serta ditambahin 2 cerita lagi. Cuman gue nggak hafal yang mana ya cerita yang barunya. Oke, jadi ya ini dia Who's There. Congrats buat Dimas Rio yang karyanya bisa diterbitin sama penerbit US. Terus katanya kalau kita di Indonesia pengen beli bukunya ada di toko buku Pos yang ada di Santa, Pos Santa. Selanjutnya gue dikirimin 2 buku dari Creepy Case Club ya. Kalau dilihat dari judulnya ya creepy gitu ya, karena bawa-bawa kata hantu. Yang pertama ada Kasus Hantu Panggung, ini yang baru banget terbit ya kemarin. Sama satu lagi Kasus Nyanyian Berhantu. Kalau yang Kasus Hantu Panggung ini tuh ceritanya tentang si geng Creepy Case Club ini yang udah sampai di penghujung masa SD mereka, terus lagi mempersiapkan pentas acara perpisahan sekolah. Tapi mereka dikagetkan oleh kemunculan sosok misterius yang ikut menari dalam tarian kelompok Jani. Mereka bertanya-tanya kenapa sosok misterius ini ada gitu ya, apakah ada hubungannya dengan gedung tempat acaranya itu diselenggarakan atau berhubungan dengan mitos-mitos dalam dunia pertunjukan. Nah, itu yang akan diselidiki oleh anggota geng Creepy Case Club ini. Ini bukunya buat anak-anak ya, bisa dibaca usia 8 tahun ke atas. Ini yang Kasus Hantu Panggung. Kalau yang Kasus Nyanyian Berhantu ini ceritanya tentang Namira yang bukannya takut sama hantu tapi malah bersimpati gitu dengan tokoh-tokoh jahat di dalam dongeng. Sampai nggak sengaja dia menyanyikan sebuah lagu lama yang katanya dapat memanggil hantu, arwah seorang anak perempuan yang pada akhirnya meneror Namira. Akhirnya dibantu sama Fedi dan Jani, anggota Creepy Case Club ini, mereka berusaha mengungkap misteri di balik lagu itu. Nah, di kalimat terakhir blurbnya ini menarik nih. Sebuah teka-teki yang membuat mereka mempertanyakan kembali
memilih arti baik dan jahat. Bagus ya message-nya ya. Ini 4 novel horor. Selanjutnya itu gue dapet 2 novel J-Lit. Yang pertama ada Imprisonment ditulis oleh Akio Shirikako. Ini gue baru megang versi cetakan finalnya ya. Kemarin gue baca tuh versi salinan untuk pembaca awal dan sekarang akhirnya gue megang versi cetakannya. Ini mau dibaca ulang karena mau nyiapin diskusi buku ini di Klub Buku Sofa Literasi minggu depan tanggal 28. Satu lagi ada ini dia, A Midsummer's Equation, novel terjemahan terbaru dari Keigo Higashino ya. Gue udah baca segini nih dan kesan awal gue pusing karena di bagian awal tuh pembaca udah disodorkan tentang topik berupa eksplorasi laut, tentang metal fluida, tentang mineral-mineral laut. Udah gitu ketika kasus pembunuhannya terjadi, muncullah tokoh-tokoh polisi yang berasal dari divisi-divisi berbeda dan juga dari daerah yurisdiksi yang berbeda pula. Itu sempet gue bikin lost track gitu ya, ini siapa, ini dari kepolisian mana gitu kan. Kasusnya sendiri sih menarik gitu ya, karena ternyata si korbannya itu adalah mantan polisi dari daerah lain yang berbeda dari tempat dia ditemukan meninggal. Ini gak spoiler, garis besarnya memang seperti itu. Gue belum tahu siapa pelakunya dan ada sedikit nuansa seperti novel sebelumnya Angsa dan Kelelawar karena berhubungan dengan kasus masa lalu juga. Apakah plot twist dan endingnya akan seperti Angsa dan Kelelawar? Gak tahu juga, gue baca dulu. Berikutnya gue kedatangan 6 novel thriller ini. 6 novel thriller dari penulis Indonesia yang mana 6-6-nya ini adalah nominasi di ajang Scarlet Pen Awards ya. Untuk yang kategori misteri itu ada Tingka ditulis oleh Nico Machi, kemudian Skeleton 13 ditulis oleh Meda dan juga Mirat ditulis oleh Remy Rocco. Untuk yang kategori best thriller, nominasi kategori best thriller ada ini Behind the Plot ditulis oleh Olivia Huang, kemudian ada Di Balik Jendela. Nih, ini tuh pemenang pertama lomba novel thriller GWP ya. Judulnya Di Balik Jendela, Yunis Sony penulisnya. Satu lagi ada Rankaku ditulis oleh Yandi ASD. Untuk nominasi lengkap Scarlet Pen Award ya, sebuah ajang penghargaan untuk karya-karya fiksi kriminal Indonesia. Itu kamu bisa cek di Instagramnya Scarlet Pen Awards. Banyak cerita-cerita bagus yang adalah hidden gem. Terus ini keenamnya akan gue bikinin reading vlog. Jadi mungkin nanti aja ya gue bahas secara mendetail di reading vlog tersebut. Total ada 20 buku baru yang gue dapetin. Di antara judul-judul itu ada yang udah pernah kamu baca, atau judul mana yang paling bikin penasaran, judul mana yang pengen kamu lihat reviewnya di channel ini, bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Untuk video book haul sebelumnya kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!